Antum gak yakin Allah Jalla wa Ala Ar-Razzaq, Ar-Razik, Al-Mun'im, Maha pemberi rizki dan nikmat? Ana yakin, Ustaz, tapi ana tidak siap menghadapi kondisi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuja'ati nikmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allahu Jalla Jalaluh. Pujian sebanyak makhluknya yang berada di langit, pujian sebanyak makhluknya yang ada di muka bumi ini, dan pujian sebanyak makhluknya yang berada di antara keduanya. Pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan nikmatnya sempurnalah berbagai macam kebaikan dan kebajikan, dan segala puja-puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat besar. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam yang wajib untuk kita jaga sampai kita tersebut meninggal dunia. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang masalah tauhid. Kata tauhid itu kata yang terambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Itu secara bahasa. Tapi kalau kita kaitkan dengan ilmu tauhid atau berkaitan tentang terminologi, yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah mengesahkan Allah Jalla Jalaluh di dalam masalah ibadah. Dan kita tahu sebab kita ini diciptakan, hikmahnya, tujuannya tidak lain untuk apa? Beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya tersebut untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala.
Sebab tauhid ini juga para nabi, para rasul diutus. Dan kita tahu dakwah yang pertama kali yang diterapkan oleh para nabi dan para rasul tersebut adalah dakwah tauhid, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah dan menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kita, Allah Jalla wa Ala, mengutus para rasul, mengutus para nabi, kecuali mereka tersebut mendakwahkan kepada umatnya, wahai umatku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah Jalla wa Ala dan jauhkanlah diri kalian dari perbuatan taghut atau perbuatan kesyirikan. Lawan daripada tauhid asyirku, menyekutukan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita mengaitkan erat dengan tauhid, sebelum kita berbicara tentang syiriknya, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah an-nafyu, la ilaha. Artinya kita yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut harus mantap, yang dimana kemantapan tersebut keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menafikan segala bentuk peribadahan selain Allah Jalla wa Ala. Kita tahu ada di antara manusia-manusia ini yang menyembah selain Allah Jalla wa Ala. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kuburan. Tapi semua itu kita nafikan, kita tiadakan. Dan ini menjadi unsur yang pertama dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan tersebut. Illallah. Unsur yang kedua yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah adalah al-isbat, menetapkan bahwasannya Allah Jalla Jalaluh satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Nah, ketika kita yang mengucapkan la ilaha illallah, kita betul-betul memahami kandungan yang ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu unsur nafyu dan isbat. Kita mantap dengan keyakinan kita, sembahan-sembahan selain Allah harus kita nafikan, harus kita tiadakan, harus kita anggap sesat, harus kita anggap batil, harus di bumi hanguskan. Illallah yang kita tetapkan dalam masalah penyembahan kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dalilnya firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Luqman ayat 30 dan surah Al-Hajj ayat 62. Allah Jalla Jalaluh berfirman, innahu huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Bahwasannya yang pantas untuk disembah hanyalah Allah Jalla wa Ala. Itu unsur apa tadi namanya? Isbat, menetapkan penyembahan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Sedangkan yang disembah oleh sebagian manusia selain Allah Jalla wa Ala itu adalah kebatilan. Allah Jalla wa Ala yang mengatakan itu. Ketika dua unsur kandungan yang ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah ini betul-betul kita pahami, maka bermanfaatlah ucapan tauhid kita tersebut dan betul-betul kita aplikasikan, kita manifestasikan dengan lisan dan perbuatan kita, maka itu yang kelak akan mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala. Makanya kita tahu kalau orang mau meninggal dunia, mau nazar, mau melepas ruh,
anjuran bagi kita yang melihat orang yang mau melepas ruh tersebut, kita disunahkan untuk melakukan apa? Talqin. Talqin itu ada sebelum orang meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia tidak ada lagi. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talqinkan. Talqin itu terambil dari kata-kata laqana yulaqinu talqinan, yang artinya membimbing, menuntun agar orang yang mau meninggal dunia sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita melihat ada orang yang mau meninggal dunia, segera talqinkan. Nah, ini poin penting. Tidak semua talqin itu salah. Sebelum orang meninggal dunia ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada itu apa? Setelah orangnya meninggal dunia. Yang sering kita saksikan ketika kita memakamkan mayit, banyak orang yang datang ke kuburan kemudian mengajarkan kepada si mayit tersebut, kalau misalnya dua malaikat Munkar dan Nakir datang untuk bertanya 3 pertanyaan, kemudian jawablah begini, 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 begini. Itu tidak ada. Tapi kalau sebelum meninggal dunia menuntun, membimbing orang yang mau meninggal dunia tersebut agar sanggup mengucapkan la ilaha illallah, itu ada. Kenapa ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham dengan apa yang dia ucapkan, yang dia tersebut mengerti apa yang dia ucapkan. Dia paham di dalam kalimat tauhid itu ada unsur kandungan an-nafyu, menafikan sembahan-sembahan selain Allah. Di dalam kalimat tauhid tersebut dia pun juga paham ada unsur kandungan al-isbat yang dia tetapkan dalam masalah peribadahan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ini orang yang punya jaminan surga. Tapi kalau sekiranya cuma sekedar mengucapkan tapi tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, oh, tidak bermanfaat kalimat tauhid yang dia ucapkan. Subhanallah, di masyarakat kita mengaku muslimin, KTP-nya Islam, tapi setiap hari mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mengucapkan. Tapi bersamaan dengan itu dia datang ke kuburan, mencari wangsit, bertawassul dengan ahlul kubur, berdoa kepada ahlul kubur. Syirik tidak? Syirik. Mereka tidak paham, tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkannya. Konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus menafikan, meniadakan sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa Ala. Ketika dia tersebut masih suka datang ke kuburan, mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, oh, ini orang nggak paham dengan apa yang dia ucapkan. Oh, setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, setelah salat wajib, dizikir pagi, dizikir petang, mengucapkan la ilaha illallah. Bersamaan dengan itu dia pun datang ke dukun, peramal, paranormal, menyandingkan itu dukun sama seperti Allah Jalla wa Ala. Gak paham, gak mengerti apa yang dia ucapkan tersebut. Konsekuensinya harus menafikan yang namanya kesyirikan, harus menafikan sembahan-sembahan selain Allah Jalla wa Ala. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi maaf, bersamaan dengan itu masih saja melakukan perbuatan kesyirikan. Misalnya di antara kita ini kadang
ketika diputuskan satu kerjaan, entah dipecat dari pihak kantor kita, atau kita sudah tidak mendapatkan proyek tersebut, kita stres, kita depresi. Kemana tauhidnya antum? Ya Ustadz nggak merasa sebagaimana yang ana rasa. Ana biasa hidup enak, tapi sekarang dicoba berat betul. Pak, antum nggak yakin Allah Jalla wa Ala Ar-Razzaq, Ar-Razik, Al-Mun'im, Maha pemberi rizki dan nikmat? Ana yakin Ustaz, tapi ana tidak siap menghadapi kondisi begini. Apakah antum mengira bahwasannya itu perusahaan doang yang ngasihkan rizki? Pak, itu cuma sebab. Allah yang memberikan rizki. Bisa jadi melalui si fulan, si alan, termasuk itu kantor. Tapi kalau sekiranya rizki antum yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada antum tersebut, bisa jadi bukan dari situ lagi, mungkin dari tempat-tempat yang lain, mungkin dari orang-orang tertentu yang lainnya. Subhanallah. Ada seorang tabi'ut tabi'in, dia ingin menguji ketauhidannya, terutama berkaitan tentang masalah Allahu Ar-Razik, Allahu Razzaq, Allah Al-Mun'im, Allah Maha memberikan rizki, Allah Maha memberikan nikmat. Dia datang ke padang pasir, ditemani oleh khadimnya, oleh pembantunya. Dia suruh khadimnya, pembantunya untuk menggali tanah seperti kuburan. Ketika tanah tersebut sudah tergali seperti kuburan, dia tancapkan tiang. Kemudian dia suruh pembantunya untuk mengikat dia dengan kencang lagi keras. Setelah itu dia berkata kepada khadimnya, kepada pembantunya, pulanglah antum. Kata pembantunya, kalau aku pulang ke rumah, ketika tuan lagi lapar, siapa yang akan mengasihkan makan? Ketika aku kembali ke rumah, ketika tuan sedang dahaga dan haus, siapa yang akan mengasihkan minum buat tuan? Ketika saya tinggalkan tuan sendirian di sini, semungkinnya atau ada orang yang ingin membahayakan tuan, penyamun atau perampok, siapa yang akan memberikan keamanan buat tuan ini? Subhanallah, ini orang menjawab, Allah yang akan memberikan makan, Allah yang akan memberikan minum, Allah yang akan memberikan keamanan untukku. Antum jangan coba-coba, antum gak kuat kayaknya seperti ini. Ini orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Bayangkan, ingin menguji tentang Allah Jalla Jalaluh, Maha memberikan rizki dan nikmat. Akhirnya itu pembantu pulang lagi ke rumahnya. Subhanallah, mulai terasa lapar dan haus. Dia menengadah, melihat ke atas langit, berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Rabb, aku lapar, berikanlah makan untukku. Ya Rabb, aku haus, berikan minum untukku. Subhanallah, tidak hitungan lama, ada kafilah yang melewati jalan yang dimana di tempat tersebut dia diikat. Subhanallah, itu jalan tidak pernah dilewati oleh manusia. Tahu-tahu ada rombongan kafilah melewati itu jalan. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang yang menjadi kafilah tersebut? Kok bisa-bisanya melewati itu jalanan? Siapa? Allah Jalla wa Ala. Subhanallah, dilihat oleh pemimpin kafilah tersebut, ada orang yang terikat. Hei anak buahku, segera bebaskan itu orang. Jangan-jangan ada perampok, penyamun yang mengikat dia. Segera anak buahnya berlari untuk melepaskan ikatan orang tersebut. Ketika sudah terlepas, pemimpin kafilah tersebut mengatakan kepada anak buahnya, bawakan makanan, bawakan minuman. Segera dia beri makan dan minum untuknya, dikarenakan dia dalam kondisi yang lapar lagi haus. Kemudian anak buahnya menyodorkan makanan, menyodorkan minuman. Subhanallah, ini orang tidak mau makan, menutup mulutnya rapat-rapat. Kemudian pemimpin kafilah tersebut berkata lagi, pegang kakinya, pegang tangannya. Kemudian pemimpin kafilah tersebut mengambil sebiji kurma, satu bijinya dikeluarkan dari kurma tersebut, dia mendekati orang tersebut, kemudian dua jarinya memegang pipi orang tersebut. Tenganga terbuka, dimasukkan itu kurma hingga terteguk.
Kemudian orang ini minta dilepaskan, lepaskan aku. Aku melakukan ini tidak lain ingin menguji Allah Jalla wa'ala, sejauh mana Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki dan nikmat untukku. Ya Rabb, anta Razzaq, anta Razik, antal Mun'im. Engkau maha pemberi rizki, engkau maha pemberi nikmat. Subhanallah. Ini masalah tauhid. Subhanallah, berkaitan dengan masalah tauhid. Kadang di antara kita ini paham tauhid, tapi prakteknya kadang subhanallah tidak mengerti, tidak paham. Berkaitan dengan masalah tauhid, lawan daripada tauhid asyirku, menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Syirik ada dua, ada syirik akbar, ada syirik kecil. Syirik besar sinonimnya dalam Al-Quran cuma ada 4 kata. Alihah, Tuhan-Tuhan. Maksudnya jika ada di antara manusia ini yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala, atau dia menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, itu syirik. Dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Makanya kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ma ara rajulan asyraku billahi minal yahud wan nasara. Aku tidak pernah melihat orang paling syiriknya orang kepada Allah Jalla wa Ala kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa ya Abdullah ibnu Abbas? Orang Yahudi, orang Nasrani paling syiriknya manusia kepada Allah Jalla wa Ala. Kita lihat, orang Yahudi menjadikan Nabi Allah Uzair alaihissalam sebagai anak Allah, dan mereka tersebut menyembah Nabi Allah Uzair alaihissalam, dan ini adalah syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Kaum Nasrani juga begitu. Mereka menjadikan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai anak Allah, dan mereka menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan ini apa? Syirik. Menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan syirik yang mereka lakukan syirik besar. Makanya kata para ulama, seluruh agama selain daripada Islam, apapun agamanya, entah Konghucu, Buddha, Hindu, ya, Protestan, Katolik, ya, dan lain sebagainya, selain Islam, apapun agamanya selain Islam, mereka itu selain kafirin, orang-orang kafir, sekaligus mereka itu musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Dan syirik yang mereka lakukan syirik apa? Syirik besar. Ada syirik yang kedua yang diistilahkan oleh Allah Jalla wa Ala, al-aghbab. Kata syirik yang kedua yang Allah Jalla wa Ala berkaitan dengan syirik besar apa? Al-aghbab. Al-aghbab itu jamak daripada Rabb. Rabb itu artinya apa? Tuhan, Tuhan. Ya, Rabb itu apa? Tuhan. Kalau aghbab, Tuhan, Tuhan. Artinya al-aghbab banyak Tuhan. Kalau Rabb satu. Kalau aghbab banyak Tuhan. Loh, apa bedanya dengan yang pertama tadi, Ustaz? Kalau yang pertama tadi, syirik yang mereka lakukan berkaitan dengan masalah syirik di dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang kedua ini adalah berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Pernah dengar? Ikhwan, tauhid al-uluhiyah pernah dengar? Belajar at-tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Kalau memang pernah, apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah? Siapa yang tahu? Ya Syekh, apa tauhid uluhiyah? Iya, tauhidul uluhiyah mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah. Itu arti daripada tadi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kalau tauhid ar-rububiyah,
Cuma pencipta doang? Cuma pengatur doang? Cuma itu saja? Ringkasnya, tauhid Allah fi af'alih, mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Di antara perbuatan Allah menciptakan, di antara perbuatan Allah menghidupkan, di antara perbuatan Allah mematikan, di antara perbuatan Allah memberikan rizki, memberikan nikmat, mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Jadi singkat, tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Tauhid ar-rububiyah mengesahkan Allah Jalla Jalaluh di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama tadi syiriknya dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Sedangkan yang kedua ini berkaitan dengan syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Subhanallah. Pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud. Namrud ini raja yang zalim. Saking zalimnya mengaku sebagai Rabb dan Tuhan. Namrud marah dan kesal dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Disuruhlah pengawalnya untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sudah berada di hadapan Namrud, Namrud bertanya, "Ya Ibrahim, siapa sih Tuhan yang kamu agung-agungkan itu? Siapa Tuhan yang kamu muliakan itu siapa? Aku ingin tahu." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Tuhanku yang bernama Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan sekaligus sanggup juga untuk mematikan. Apa jawab Namrud? Dengan sombongnya Namrud berkata, "Uhyi wa umit." Ya Ibrahim, kalau cuma sekedar menghidupkan dan mematikan, aku pun juga bisa menghidupkan sekaligus mematikan. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 2 tawanan yang ada di penjaranya. Ketika tawanan tersebut sudah dihadapkan di hadapan Namrud, Namrud menghunuskan pedangnya. Salah satu di antara 2 tawanan tersebut ditepas lehernya oleh Namrud, mati. Sedangkan yang satu lagi diberikan ampunan oleh Namrud, bebas dari penjara. Lihat yang satu ini Namrud, kata Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Lihat yang satu ini ya Ibrahim, aku tebas lehernya. Berarti aku mematikan dia sama seperti Tuhanmu, sanggup mematikan. Yang satu lagi aku berikan kebebasan dia, berarti aku memberikan kehidupan sama seperti Tuhanmu, sanggup untuk menghidupkan." Bukan itu yang disebut dengan menghidupkan, bukan itu yang disebut dengan mematikan. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mau untuk menjidal, mendebat orang yang sudah akal sehatnya itu sudah tidak jalan, sudah tidak waras Namrud. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengambil contoh perbuatan Allah Jalla Jalaluh yang lain. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib." Ya Namrud, Tuhanku yang bernama Allah Jalla Jalaluh adalah Tuhan yang sanggup untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Enti kan mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Coba deh terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang Namrud, tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena siapapun hambanya, siapapun makhluknya yang menerbitkan matahari dari arah timur hanya siapa? Allah. Yang menenggelamkan matahari dari arah barat hanya siapa? Allah Jalla Jalaluh. Yang mengatur alam semesta ini, termasuk yang mengatur kita, siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ketika ada di antara manusia ini yang punya keyakinan bahwasannya ada makhluk yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu berbuat, maka dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Loh, contohnya Ustaz, saya ingin paham, memang ada manusia yang punya pengakuan bisa berbuat sebagaimana Allah berbuat? Banyak.
Contohnya dukun, peramal, paranormal. Atau mungkin ada yang mengaku ustaz, pakai sorban juga, pakai gamis juga, tapi subhanallah perbuatannya sama seperti dukun. Contohnya apa? Mengetahui tentang masalah yang gaib. Subhanallah, ya. Saya pernah lihat di televisi. Subhanallah. Ada orang berkata kepada seseorang yang lainnya, saya sudah ke kampung ketemu dengan kiai ini. Kiai ini membisikkan kepada saya, Bapak, bahwasanya Bapak ini pemimpin setelah ini. Waduh, gaib nih. Iya dong. Oh iya ya. Waduh, dalam hati kalah nih. Subhanallah. Mengetahui tentang yang gaib, yang hanya mengetahui tentang masalah gaib hanya siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Subhanallah. Hatta Nabi Muhammad tidak tahu tentang masalah yang gaib, ya ikhwan. Subhanallah. Ilmu gaib itu cuma ada 5 yang diistilahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan, ya, mafatihu ilmil ghaib. Kunci-kunci ilmu gaib itu cuma ada 5, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Luqman ayat yang terakhir, ayat 34, tentang yang gaib, hari kiamat. Siapa yang tahu tentang hari kiamat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa Ala. Ramalan suku Maya lewat 2012 nggak terjadi apa-apa. Subhanallah. Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana malaikat Jibril tersebut menjelma menjadi seorang manusia yang berbajukan putih-putih, kemudian rambutnya hitam, tidak nampak bekas safar. 4 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Salah satunya, ya Muhammad akhbirni mata sa'ah. Wahai Muhammad, tolong dong beritakan kepadaku kapan hari kiamat terjadi. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ana, enti, Jibril, enggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Kisi-kisinya tahu. Salah satu yang diberitakan oleh Nabi, hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Tapi kapan pastinya, Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Tapi ini masalah tauhid. Kok bisa-bisanya ada orang yang mengaku tentang masalah yang gaib, apapun, kalian akan dapat ini nanti besok, kalian akan menjadi ini besok. Ini gaib. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Yang kedua, hari kiamat turun hujan. Perkiraan banyak yang memperkirakan, tapi memastikan syirik. Makanya kan ada pepatah, mendung bukan berarti hujan. Bukan begitu? Mendung bukan berarti apa? Hujan. Benar tidak? Ya, mendung nih, hujan sepertinya. Perkiraan, kita keluar sebentar dari rumah kita, tahu-tahu nongol lagi, kelihatan lagi sinar matahari. Enggak jadi. Karena yang tahu tentang masalah turun hujan hanya siapa? Allah. Ini masalah yang gaib. Yang ketiga, ma fil arham. Apa yang ada di rahim seorang wanita. Ini anak jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak ada yang tahu. Sekarang ilmu luar biasa Ustadz. USG ada 3 dimensi, 4 dimensi. Perkiraan. Tapi kalau dokter itu memastikan pasti perempuan nih, pasti laki-laki, syirik yang demikian. Insya Allah kelihatannya perkiraan perempuan sih. Insya Allah perkiraan ya laki-laki. Tapi kalau sudah memastikan, subhanallah, betapa banyaknya
orang yang memperkirakan atau dokter memperkirakan anaknya laki-laki, tahu-tahu yang muncul perempuan. Begitupun juga betapa banyaknya dokter memperkirakan atau dia bahkan memastikan yang lahir ini ya laki-laki, ternyata yang nongol perempuan, atau sebaliknya. Yang keempat tentang masalah yang gaib, ma taksibu ghadan, apa yang kita dapatkan besok hari tidak tahu. Hari ini juga saya tidak tahu dapat apa kita ini, bukan begitu? Subhanallah, termasuk kita hari ini dapat air putih, minum teh, atau mungkin dapat kue ini kue itu, tidak tahu. Demi Allah saya nggak pernah request minta air putih, tidak pernah, tapi disediakan. Tapi saya tidak tahu apakah ini air putih akan saya minum ataukah tidak. Bisa jadi saya puasa, enggak, saya puasa, berarti nggak tersentuh nih air putih, berarti saya tidak minum, berarti ini bukan rezeki saya. Subhanallah, ada teman sudah kemana-mana jalan, ke benua ini benua itu, dari Afrika sampai Australia dia injakkan kakinya, dari Eropa sampai Amerika Latin dia sudah kunjungi. Kita pikir harimnya istrinya bule nih dapat nih, tapi apa kenyataannya? Dapat tetangga sendiri ketika pulang ke Indonesia, sepupuan lagi. Subhanallah, siapa nyangka puluhan tahun hidup di luar, pulang-pulang jodoh tetangga sendiri, sepupu sendiri. Subhanallah. Begitupun juga kita tidak tahu memastikan. Ada ustadz di Jakarta, ustadznya hafal Quran, kadar Allah takdirnya terkena stroke, hilang hafalan, dia menangis hari-hari. Subhanallah, dokter mengatakan kepada keluarganya yang kita saksikan, kata dokter tersebut, ini kelihatannya Pak Ustadz hitungan 6 bulan 7 bulan lagi koid nih kelihatannya meninggal dunia. Pak dokter jangan ngomong begitu, Pak dokter kayak Tuhan. Enggak, ini menurut ilmu saya aja, belum tentu Pak dokter. Pak dokter jangan ngomong seperti itu, jangan bicara seperti itu bisa berbahaya buat keyakinan Pak dokter. Yang tahu tentang masalah orang ini panjang umur atau pendek umur hanya Allah Jalla wa'ala. Taib, subhanallah, apa yang terjadi? Tuh ustadz lambat laun mulai sehat, mulai berbicara, latihan ngomong, bisa lagi ngomong sekarang ini. Subhanallah, hafalan mulai sedikit-sedikit dihafalkan lagi. Tidak seperti dulu memang hafal Al-Quran. Sekarang meskipun kurang, tetapi alhamdulillah sudah kembali lagi sedikit-sedikit hafalannya. Jadi imam lagi. Itu dokter yang ngomong, ini orang 6 bulan 7 bulan lagi sudah qaid, sudah pas sudah meninggal sekarang ini. Mau dikata apa? Yang ngomong yang malah meninggal dunia. Kita nggak tahu. Ada orang yang subhanallah badannya kuat, ya, badan six pack, ya, berotot dan lain sebagainya, meninggal juga. Dipikir sehat, yang ini yang subhanallah di atas kasur bertahun-tahun gak meninggal, gak tahu apa yang terjadi. Maka oleh sebab itu ini gaib. Yang ada kita ikhtiar, perkiraan, oke, tapi kalau sudah memastikan, hati-hati, antum bisa salah dalam masalah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Yang terakhir, bi ayyi ardin tamut, di mana kita meninggal dunia. Kita tidak tahu, berharapnya sih Ustadz di Banjarmasin supaya nanti bisa yang banyak menyolatkan jenazah anak. Iya, berharapnya boleh, berdoa. Tapi apakah pasti? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu di mana kita ini meninggal dunia. Subhanallah, ada pesawat yang jatuh kemarin. Itu salah satunya teman kita. Ketemu di kawinan, bercanda ria, tertawa biasa, nggak nampak dia tersebut mau meninggal dunia. Subhanallah, berangkat pagi-pagi, subhanallah dikabarkan pesawat jatuh. Nggak ada nampak dia tersebut sepertinya mau meninggal dunia, nggak kelihatan.
Berharapnya meninggal di daratan, tahu-tahu meninggalnya di mana? Di udara, di laut. Siapa yang nyangka? Maka oleh sebab itu hati-hati, jangan sampai kita tersebut percaya dengan orang yang mengaku dirinya mengetahui tentang yang gaib. Ini perbuatan Allah, hanya Allah yang tahu. Kemana tauhidnya antum? Kalau antum percaya dengan si fulan, dia itu mengatakan yang masalah gaib, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syiriknya adalah syirik apa? Syirik besar. Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah rizki ya. Kan tadi tentang ma taksibu ghadan, apa yang didapatkan besok hari. Kadang ini di antara pedagang ya, pedagang. Kita tanya, Pak, tolong deh liatin rumah aneh. Kenapa Ustaz? Coba lihat deh. Anda ingin menawarkan sama antum, kali antum mau dan suka. Tapi Anda lihat deh. Datanglah si fulan, pedagang, lihat rumah kita. Ya deh Ustaz, enggak deh. Kenapa enggak mau beli rumah Anda? Tusuk sate Ustaz, tusuk sate. Susah lakunya. Syirik tidak? Syirik namanya apa istilahnya itu? Tatayyur. At-tiyaratu syirkun. Menganggap sial akan sesuatu hal, itu apa? Syirik. Nah, termasuk juga berkaitan dengan kesyirikan. Ketika mau ke laut, ke pantai, tidak mau pakai baju apa? Baju hijau. Orang kita sih nggak punya keyakinan seperti ini. Orang lain ini punya keyakinan. Syirik tidak? Syirik takut dikawin sama Nyi Roh Kidul. Bukan begitu? Syirik. Tidak mau melakukan perjalanan di hari apa? Hari Selasa. Kenapa? Sial. Ada aja kejadian kadang. Tabrakan lah. Sial kadang. Ada aja kejadian-kejadian yang macam-macam. Gak mau deh, syirik. Bukan begitu? Dan ini penyakit orang dulu, sejak zaman dulu itu ada. Tiara, tatayyur itu kan terambil dari kata-kata toirun. Toir itu apa artinya? Burung. Orang dulu kalau mau safar itu melempar burung dulu. Kalau itu burung terbang ke sebelah kanan, ayo kita safar, nasib baik nih kita dapatkan. Tapi kalau burung tersebut ya terbangnya ke sebelah kiri, subhanallah, dia mengatakan apa? Jangan, kita nggak jadi safar. Kenapa? Nasib buruk yang akan kita dapatkan. Makanya saya juga nggak tahu tuh kalau berangkat haji nggak boleh nengok rumah. Jangan tengok rumah, jangan tengok rumah, jangan lihat lagi, jangan lihat rumah. Kenapa ya? Maksudnya apa itu? Saya nggak tahu tuh. Saya yang syirik nih orang. Kejadian nggak di kampung halaman kita di sini? Coba antum lihat deh yang kemarin yang berangkat haji itu. Kata ustadznya atau kiainya ya, kiai-kiaian, ustadz-ustadzan, tolong ibu bapak jangan tengok rumah lagi. Saya kadang fudul juga, kepo, pingin tahu. Pak Ustadz, kenapa sih nggak boleh lihat rumah lagi? Iya, takut nggak kembali, Ustaz. Takut nggak kembali. Emang inti tahu nasibnya orang kembali apa enggak dari habis haji? Hanya Allah yang tahu. Syirik ini lemahnya kita. Subhanallah. Kita kan kadang belajar, tapi subhanallah tanpa tidak sadar kita tersebut apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Hati-hati yang demikian. Nah, kemudian kata syirik yang ketiga, syirik besar yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan istilahnya Allah Jalla wa Ala adalah tawaghit. Tawaghit itu jamak daripada togut. Togut itu kata Imam Malik rahimahullah, kullu ma ubida min dunillahi fahuwa tagut. Segala sembahan selain Allah Jalla wa Ala berarti dia tersebut menyembah togut. Ada orang datang ke kuburan berdoa bertawasul dengan ahli kubur, berarti dia tersebut menyembah apa? Togut. Kuburan itu dijadikan sebagai togutnya dia. Kuburan itu dijadikan sebagai sembahannya dia. Ada orang yang menyembah pohon, berarti itu pohon togutnya dia, sembahannya dia. Subhanallah.
Berkaitan tentang masalah tagut ini, ziarah ke kuburan boleh nggak sih? Boleh nggak Pak? Boleh, dengan catatan dong. Catatannya apa? Mengingat mati atau mengantarkan jenazah untuk kita yang laki-laki menguburkannya, atau yang ketiga menyolatkan jenazah yang kita belum solatkan. Kita tanya, Bang Zen, itu yang biasa di samping antum tuh mana ya? Siapa? Si itu, si fulan. Oh iya, sudah qaid sudah meninggal. Innalillah, orang baik loh Bang Zen itu. Benar. Ya Allah, kok nggak dikabarin aneh? Ente di Jakarta, Ustaz. Masa anak kabarin ente? Kapan meninggalnya? 2 minggu yang lalu. Ya Allah. Antum tahu nggak kuburannya di mana? Tahu. Emang mau ngapain Ustaz? Ana mau datang ke kuburannya, mau menyolatkan jenazahnya. Boleh tidak Kak, Bapak-bapak? Boleh tidak? Boleh. Hadis siapa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, meninggal di malam hari. Sahabat tidak mau merepotkan Nabi dan menyibukkan Nabi. Diusi itu jenazah dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga menguburkan di pemakaman. Habis salat subuh, Nabi cari-cari ini perempuan kemana? Aina fulana? Kata Nabi, kemana si fulana? Tufiat ya Rasulullah al-barihah, meninggal tadi malam. Loh kenapa enggak dikabarkan? Ya Rasulullah, kita enggak mau menyibukkan antum. Ya sudahlah, kita sudah bisa mengurusi, kita yang mengurusi sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau begitu, dulluni ala kubriha, tolong tunjukkan aku di mana kuburannya. Kemudian para sahabat mengantarkan Nabi ke kuburan si wanita tersebut, kemudian menyolatkan jenazah itu wanita. Sebagaimana lazimnya di hadapan kita ada jenazah, ini jenazah. Kalau laki-laki kita berdiri di mana? Di hadapan kepalanya. Kalau perempuan di hadapan, di tengah-tengah tubuhnya itu. Bukan menginjak kuburannya, tidak. Kita berdirinya apa? Di sela-sela di antara 2 kuburan. Cuma memang sebagian ulama membatasi sampai 1 bulan saja. Lewat 1 bulan lagi nggak boleh. Catatannya kita memang belum menyolatkan jenazah. Seperti misalnya, maaf, antum meninggal dunia, kebetulan istri antum lagi haid. Bukan begitu ibu-ibu? Misalnya Bu, ibu mendapatkan suami ibu meninggal dunia lagi haid. Salah satu larangan perempuan haid tidak boleh apa? Salat, termasuk salat jenazah. Ustaz, untuk terakhir kalinya saja deh saya menyolatkan. Gak boleh Bu, ibu lagi haid. Habis kapan? Kapan lagi saya menyolatkan? Nanti kalau ibu sudah suci, ibu datang ke kuburan suami ibu, salatkan jenazahnya. Boleh tidak begitu? Boleh. Terjadi dengan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika abangnya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, Ibunda Aisyah belum sempat untuk menyolatkan jenazahnya. Kemudian beliau datang ke kuburannya Abdurrahman untuk menyolatkan jenazah abangnya tersebut atau saudara laki-lakinya tadi. Yang dilarang salat di kuburan, salat yang ada ruku dan sujud. Semua salat ada ruku dan sujudnya, bukan begitu? Kecuali satu salat, yaitu salat apa? Jenazah. Ya, artinya yang dilarang oleh Nabi salat yang ada ruku dan sujud. Sedangkan salat jenazah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Takbir yang pertama membaca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua, ya nggak pernah ada yang meninggal di sini. Takbir yang kedua, salawat Nabi. Jangan-jangan gak hafal nih antum salawat. Kalau antum gak hafal salawat Nabi, gak sah salat antum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Takbir yang ketiga, perpanjang doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wassi mudkhalahu dan seterusnya. Takbir yang keempat boleh doa, boleh tidak. Kemudian salam. Itu salat jenazah. Boleh. Tetapi kalau antum datang ke kuburan mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, berarti itu kuburan menjadi togutnya antum, sembahannya antum. Haram yang demikian.
Pakai cincin boleh nggak? Ustadz boleh cincin? Boleh nggak? Sekedar untuk berhias boleh tidak? Boleh. Laki-laki perempuan boleh berhias. Cuma memang kalau untuk laki-laki yang tidak boleh kan 2 pakaian. Pertama emas, yang kedua sutra. Kalau untuk wanita semuanya halal. Kata Nabi SAW, hadani hillun linisa'ina wa haramun lirijalina. 2 hal ini, emas dan sutra, halal buat para wanita, tapi haram buat laki-laki. Artinya kalau cuma sekedar berhias tanpa lebay, kan ada yang lebay. Saya ada satu lagi, saya tinggal tadi. Saya begini, lebay ini Ustadz ya kan begitu. Tapi oke dong kita, antum berjenggot, tolong rapikan dong, maksudnya disisir lah. Penampilan yang keren, apalagi ke masjid yang wangi dong. Kesian Ustadz cipika-cipika, ya Allah bau lagi, kena bau lagi ya. Maaf Ustadz yang banyak korban itu Ustadz kadang. Kalau misalnya nggak mau cipika, sombong nih Ustadz ya, subhanallah. Padahal Ustadz menahan tadi, sudah terpaksa deh, terima nasib aja. Ini sedikit tadi ada pesan dari Ustadz yang lain. Nah, ala kulli hal, datang ke masjid kan rapi, keren, iya kan? Kita mengaji ini kan bukan berarti merubah penampilan kita, bukan begitu? Ini kan cuma sekedar kemarin dikasih sohib ya kita pakai buat ke Banjar deh. Ya, antum pakai kemeja, pakai baju kaos, selama itu bukan terbuat dari kain sutra, boleh tidak? Boleh. Selama tidak isbal, oke. Nggak merubah sama sekali kan? Ada ustadz yang marah-marah ketika melihat antum nggak pakai peci. Haram loh nggak pakai peci. Batal loh sholatnya. Nggak ada, saya yakin, apalagi di masjid ini. Bukan begitu? Artinya kan tidak merubah penampilan. Nggak, saat anda pengen bakar-bakar ini baju anak, pakaian anak. Emang kenapa pakaian inti? Enggak, ini pakaian kaos semua. Ya ada ini. Yang mana yang haramnya? Kecuali kalau bergambar, lain cerita. Nah ini kan kadang kesalahpahaman. Saya tahu, mengerti, antum semangatnya Masya Allah, tapi kadang lebay, akhirnya jadi salah, offset kata orang. Nah, iya kan, berhiaslah. Ya kalau bau pakai deodoran lah, kalau bau mandilah pakai sabun. Kan begitu. Jangan kita kelihatannya seperti kesian banget gitu ya, muka kusut, jenggot gak disisir sama sekali. Keren dong penampilan, ya kan seperti itu. Nah, taib, nggak ada masalah kan berpakaian itu, nggak ada masalah. Yang penting pakaian kita bukanlah bersumber dari yang haram. Taib. Tapi kalau ada keyakinan macam-macam, enti kenapa pakai cincin? Tumben-tumben, ana baru beli pak. Ini cincin, kata si penjual tadi, ana kalau pakai, siapapun wanitanya, sekali lirik, oke pak. Syirik. Seakan-akan nih cincin bisa mendatangkan manfaat, bisa menjatuhkan hati manusia supaya falling in love atau harman kepada kita, cinta mati kepada kita. Kalau cincinnya dilepas jadi benci kepada kita, kita pasang lagi jadi cinta. Syirik yang demikian, bukan begitu ibu-ibu? Subhanallah. Nah, mengumpulkan benda-benda, mengumpulkan gelas, garpu, sendok, pisau, pedang, boleh nggak? Boleh saja. Piring, mangkok, banyak nggak di rumah kita? Banyak. Istri kita kadang setiap bulan belinya macam-macam, bukan begitu? Mangkok lagi, kapan dipakai nih mangkok? Iya kan? Tapi halal nggak? Halal. Subhanallah. Tapi ketika maaf, itu pedang, itu keris, itu pisau, antum tancapkan di depan pintu rumah antum. Pak, kenapa nih mandau? Antum letakkan di depan pintu rumah antum. Ini kenapa sebabnya? Hiasan doang? Enggak, Ustaz. Ini panjang ceritanya. Enggak, singkat aja deh, jangan panjang-panjang ceritanya. Kelamaan. Ini mandau dapat, sudah ada rajahnya macam-macam. Ini orang kalau misalnya niatan buruk, enggak bisa masuk ke rumah aneh. Begitu. Gara-gara mandau ini ada. Kalau mandau ini nggak ada, bisa masuk orang yang punya niatan jahat. Syirik tidak? Syirik. Nggak sadar di mana tauhidnya antum ini. Bukan begitu? Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan togut. Jadi sama seperti togut. Dan yang terakhir kita katakan,
berkaitan dengan masalah kesyirikan juga al-andad. Al-andad itu jamak daripada nid, menyandingkan Allah dengan makhluknya. Allah disamakan sama seperti makhluk, atau makhluk itu sama seperti Allah. Kata Allah Jalla wa Ala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian tersebut menjadikan Allah Jalla wa Ala sebagai tandingan. Naam. Taib jelas tentang masalah tauhid. Tauhid la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Itu mengandung dua unsur. Kandungan yang pertama tadi apa? An-nafyu. An-nafyu itu artinya apa? Menafikan, meniadakan. Apa yang kita nafikan? Apa yang kita tiadakan? Sembahan-sembahan selain Allah. Unsur yang kedua, al-isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan. Artinya yang kita tetapkan sebagai Tuhan kita hanya siapa? Allahu Jalla Jalaluh. Jelas ikhwan? Nah, mantapkan satu ini dulu. Tauhid al-uluhiyah artinya apa? Mengesahkan Allah di dalam masalah ibadah. Salatnya kita untuk Allah, puasanya kita karena Allah, zakatnya kita karena Allah, berkorbannya kita karena Allah Jalla Jalaluh. Nah, tauhid ar-rububiyah artinya mengesahkan Allah di dalam masalah apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Jangan cuma satu perbuatan ya. Mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah, yang dimana perbuatan itu hanya Allah yang sanggup. Seperti apa? Menciptakan. Tidak hanya sekedar menciptakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah menghidupkan, mematikan, memberikan rizki dan lain sebagainya. Nah, sudah 1 jam ya. Terus apa pertanyaan? Sudah mantap belum? Nah ini apa kabar dengan tauhidnya kita? Ya, jangan sia-siakan. Tauhid inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Pegang tauhid sampai mati. Semua nabi dakwah yang pertamanya masalah tauhid. Subhanallah, kalau berkaitan dengan syirik besar tadi dilakukan oleh seorang hamba di muka bumi ini, ada 2 ancaman yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Kalau orang melakukan perbuatan syirik besar di dunia ini, ancamannya apa? Seluruh pahala amal soleh yang pernah dia lakukan rontok, tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kata Allah Jalla wa Ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sedikit saja antum melakukan perbuatan syirik besar, maka rontok seluruh amal soleh yang antum kerjakan. Percuma antum melaksanakan ibadah salat jika sekiranya antum masih suka datang ke kuburan, mencari wangsit, berdoa dengan ahli kubur. Percuma antum menunaikan zakat jika antum masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal. Percuma antum melakukan ibadah haji, ibadah umrah jika sekiranya antum masih suka mengumpulkan benda-benda yang diyakini itu ada keramatnya, diyakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya. Percuma melakukan ibadah apapun jika sekiranya antum tersebut masih berbuat syirik besar. Wal-iyadzu billah. Kalau syirik besar itu dibawa mati, gak ada ampunan buat dia. Makanya siapapun di antara kita yang pernah melakukan perbuatan syirik besar, segera untuk bertaubat. Segera untuk bertaubat sebelum ajal mendatangi kita. Karena kalau ada orang yang meninggal dunia masih membawa syirik besar, itu yang dikatakan dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau misalnya sebelum meninggal dunia bertaubat taubatan nasuha, diampuni tidak Bapak Ibu? Diampuni. Ustaz, istri ana yang sekarang ini ana dapat dari hasil memelet. Apa yang ana harus lakukan? Taubat. Ustaz, kalau dilepas nih pelet, jangan-jangan istri ana nggak ngenali ana. Insya Allah mengenali antum. 10 anak gimana nggak ngenalin antum? Bukan begitu? Nah, taubat antum. Ya, yang disebut dengan syirik yang tidak diampuni adalah syirik besar,
yang dibawa mati, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia datang ke kuburan, mencari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat, dari sukanya dia tersebut untuk datang ke dukun, peramal dan paranormal, meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari yang namanya syirik besar. Ini dosa yang tidak diampuni. Dua kali Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya syirik apa? Syirik besar yang bagaimana? Yang dibawa mati. Kalau di antara kita pernah melakukan perbuatan syirik besar, minta ampun sebelum meninggal dunia, diampuni tidak? Diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah dalam surah Az-Zumar. Kemudian yang kekal abadi dalam neraka adalah syirik besar ini juga, kata Allah dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia membawa syirik besar, maka Allah mengharamkan surga untuknya dan tempatnya adalah siksa api neraka kekal abadi di dalamnya. Pegang tauhid sampai mati. Ini yang menyelamatkan kita. Ya, wallahu a'lam. Ini kira yang berkaitan tentang apa yang kita bahas. Silakan kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Nah, ya, terima kasih Ustadz, barakallahu fiik. Berikutnya adalah sesi pertanyaan kepada para jamaah, bisa menuliskan di kertas ataupun langsung. Silakan kepada para jamaah bisa mengangkat tangannya untuk pertanyaan langsung ataupun melalui kertas. Nah, ya Ustadz, apakah perkiraan kapan terjadi kiamat termasuk syirik? Rasulullah tidak pernah memperkirakan. Bukan begitu? Memberikan tanda-tanda kiamat, iya. Ini sesuatu hal yang sifatnya hanya Allah Jalla Jalaluhu yang tahu. Kalau berkaitan dengan masalah perkiraan kiamat, tanda-tandanya ada belum? Kalau tidak ada tanda-tandanya, jangan sampai kita tersebut berusaha untuk memperkirakan, apalagi sampai memastikan. Kan ada tuh Ustadz di YouTube itu, katanya kita hidup di dunia ini tinggal berapa ratus tahun lagi gitu loh. Hitungan berapa? Ini kan dengan hitungan matematikanya dia, subhanallah, dia bisa memperkirakan kiamat terjadi tahun ini, kalau enggak tahun ini, tahun depan. Subhanallah. Ini apa? Syirik jelas. Rasulullah saja tadi, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kata Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Rasulullah. Yang bertanya malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, dan tidak pernah memperkirakan. Tapi alamat-alamatnya, tanda-tandanya dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya Rasulullah mengabarkan hari kiamat itu terjadi hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Nah, di antaranya nanti dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu tanda-tanda kiamat. Nah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya kepada para jamaah yang ingin pertanyaan langsung, dipersilakan angkat tangannya. Nah, langsung apa pakai catatan atau ana yang nanya? Ustadz, bagaimana kiat dan tip cara metode berdakwah pada keluarga yang masih suka melakukan kesyirikan agar tidak terjadi permusuhan? Nah, ini kendala yang dihadapi oleh para nabi, itu pula yang dihadapi oleh kita di zaman sekarang ini. Cuma bedanya
Kalau Nabi lebih berat daripada kita. Karena kalau yang kita hadapi ini alhamdulillah mengakunya apa? Muslim. Cuma sayang kita katakan tidak paham, tidak mengerti apa yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Kalau Nabi dulu sebagian keluarganya itu memang belum beragama Islam. Subhanallah. Dan untuk yang dihadapi Nabi adalah orang-orang yang mengerti tentang ucapan la ilaha illallah tersebut. Makanya ketika Nabi mengatakan ya, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah wahai kaumku kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya, berbahagia dunia dan akhirat. Mereka tidak mau untuk mengucapkan, bukan begitu? Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah nih Muhammad ingin menjadikan cuma satu Tuhan saja? Padahal kan kebiasaan kita menyembah banyak Tuhan. Di Ka'bah saja ada sekitar 360 berhala yang disembah. Tahu-tahu Muhammad cuma bilang satu saja yang disembah. Kita tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, kalau orang zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Makanya kiat yang pertama untuk keluarga kita dengan cara penuh hikmah, penuh dengan ya bijaksana, kita memberikan nasihat dengan kosakata dan tutur kata yang baik. Yang didakwahi ini Ustaz orang tua. Kita tahu ada contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan abahnya itu yang bernama siapa abahnya Nabiullah Ibrahim? Bukan Azhar, Azar, anak Azhar. Nah, taib, iya kan? Subhanallah, itu berat tidak Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim bukannya berat menghadapi Namrud, tidak berat, orang lain. Tapi kalau keluarga, apalagi abah dan umi kita, berat. Dan Azar posisinya biangnya kesyirikan, yang buat berhala dia. Ya Ibrahim, inti mau mematikan ma'isyah anak, mata pencaharian anak di sini loh. Inti makan waktu kecil nih dari sini loh. Subhanallah. Nah kita dikitukan kadang sama orang tua kita. Nah baik, terus pelan. Sambil kita apa? Doakan. Doa ini silahul mu'min. Subhanallah. Nabi SAW mendoakan Umar berapa tahun? 7 tahun. Berdoa Nabi Muhammad agar di antara dua Umar masuk Islam. Umar yang pertama Umar bin Khattab. Umar yang kedua siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham siapa? Abu Jahal. Ternyata yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Setelah apa? 7 tahun. Istri Nabi yang bernama Ummu Habibah punya abah, punya umi kafir. Lama berdoanya. Ketika penaklukan kota suci Mekah baru masuk Islam. Siapa namanya? Abu Sufyan dan Hindun. Subhanallah. Jangan remehkan masalah doakan setiap sujud. Doa kita mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebelum salam doakan sambil kita ajab. Dan kalau kita raih hatinya itu dengan kita sopan kepada dia, atau mungkin kita banyak membantu dia berkaitan dengan dunianya. Insya Allah mudah-mudahan dari situ Allah Jalla wa'ala memberikan petunjuk dan hidayah buat keluarga kita tersebut, atau khususnya orang tua kita. Wallahu a'lam. Nah, cukup. Baik, wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.